Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kalian bertemu lagi dengan saya. Kita hari ini akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu, kita harus berdoa dulu sebelum memulai pelajaran supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, Bayu, apakah bisa maju ke depan untuk memimpin berdoa? Boleh. Baik. Silakan maju, Bayu. Terima kasih ya, Bayu, karena sudah mau memimpin temannya untuk berdoa. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan presentasi kalian terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, Noval. Hadir ya, Noval ya. Lita. Lita hadir. Vira. Oh, Vira sakit. Oh, baik. Lia. Oh, Lia hadir ya. Oke. Karena presentasi sudah selesai, mungkin sekarang saatnya kita menyanyikan lagu nasional nih. Lagu nasional hari ini adalah Garuda Pancasila. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Diikuti dengan semangat ya. Sudah selesai berdoa, sudah presensi, sudah menyanyikan lagu nasional juga. Saatnya sekarang kita akan memulai pelajarannya ya anak-anak. Kalian sudah siap untuk belajar? Sudah siap, bagus sekali. Nah, tadi kan Vira sakit ya? Tidak masuk karena sakit tuh. Nah, kira-kira nih, kalau kalian sakit, kalau kita sakit itu karena apa? Kalian tahu nggak karena apa? Betul, karena jajan sembarangan. Kemudian, iya, betul sekali. Ada lagi? Iya, nah tadi kan katanya karena jajan sembarangan dan karena tidak mencuci tangan sebelum makan, tidak berolahraga ya katanya ya. Nah, kalian tahu nggak sih dari beberapa alasan kita sakit itu karena satu hal tuh, karena kuman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kuman, tentang cara menjaga kesehatan supaya kita terhindar dari kuman. Karena kalau kita terhindar dari kuman, maka kita akan menjadi manusia yang sehat, manusia yang dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, bisa sekolah, bisa belajar, bisa bermain, bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Oke. Ibu akan memberikan kalian sebuah tayangan video tentang kuman yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kalian harus menyimak baik-baik ya videonya. Oke, nah sekarang kalian menyimak dulu, kalian pahami, kalian perhatikan videonya ya. Dari tayangan video kalian tadi nih, menurut kalian apa sih kuman itu? Ya, betul sekali. Kuman adalah bibit penyakit. Nah, kuman itu menurut kalian bisa terdapat di mana saja? Siapa yang bisa menjawab? Baik, silakan Bayu. Iya, betul sekali. Kuman itu ada di mana-mana, di sekitar kita. Bahkan di tangan kita juga ada kumannya loh. Kalau kita tidak pernah membersihkan tangan, tidak pernah cuci tangan, itu bisa juga kuman ada di tangan kita, ada di tas kalian, di buku kalian. Kuman itu sifatnya ada di mana-mana dan kita tidak bisa memprediksi. Nah, karena kuman ini bisa menyebabkan penyakit, nah, apa yang akan kalian lakukan bila kalian tertular penyakit? Kalau kalian sakit, kalian akan berobat. Betul sekali ya.
Iya, kalau kita sakit kita harus mengobati diri kita supaya cepat sembuh dan tidak menularkan penyakit itu ke orang lain. Betul. Nah, bagaimana sih caranya agar kita itu terhindar dari kuman supaya kita tuh tidak gampang sakit dan tidak menularkan penyakit ke orang lain? Ya, betul, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, gitu ya. Nah, yang paling penting kita itu harus rajin mencuci tangan dengan benar, dengan langkah-langkah yang benar, supaya tangan kita itu selalu bersih. Sekarang saya akan membacakan sebuah cerita nih. Nah, kalian harus memperhatikan ibu ya. Awas kuman. Judulnya Awas Kuman. Nah, ceritanya itu hahaha, hacu. Dilo sakit pilek. Di hidungnya ada banyak kuman. Hidung Dilo jadi gatal. Hacu. Oh lala, kuman Dilo di mana-mana. Untung teman-teman Dilo tidak lupa. Mereka selalu mencuci buah sebelum memakannya. Mereka tak lupa pula untuk mencuci tangan. Maka dadah kuman. Nah, bagaimana ceritanya? Apakah kalian senang mendengarkan saya bercerita? Senang. Mungkin lain kali saya akan membacakan cerita lagi untuk kalian ya. Nah, sekarang saatnya kita akan melakukan suatu kegiatan yang sangat menyenangkan nih. Kita akan berdiskusi. Jadi, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi, saya akan menjadi Jadi, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya ini adalah LKPD-nya ini nanti akan berisi petunjuk-petunjuk cara mengerjakannya. Maka dari itu kalian harus memperhatikan ya. Baik, sekarang kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya dan saya akan membagikan LKPD-nya. Nah, di LKPD-nya terdapat langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD. Yang pertama, kalian amati potongan-potongan gambar cara mencuci tangan dengan benar ya. Nah, kemudian kalian harus menempelkan potongan-potongan gambar tersebut pada lembar yang telah disediakan. Jadi, potongan-potongan yang secara acak itu harus ditempelkan di urutannya di lembar berikutnya. Nah, itu ada petunjuk untuk menempelkan urutan mencuci tangan yang baik dan benar sesuai urutannya. Oke anak-anak, karena sepertinya sudah selesai ya mengerjakan LKPD-nya, maka kalian dengan kelompoknya akan secara bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Mulai dari kelompok 1 mungkin bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang tidak presentasi, bisa menyimak penjelasan dari kelompok yang presentasi ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagus sekali hasil diskusinya. Nah, anak-anak, dari presentasi tadi kita tuh bisa anak-anak, dari kegiatan presentasi hasil diskusi kalian tadi bisa kita ketahui nih ada 9 cara mencuci tangan. Yang pertama yaitu betul, membasahi tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun secukupnya. Nah, yang kedua, kita gosok kedua telapak tangan. Lalu, yang ketiga, punggung-punggung tangan. Yang keempat, gosok sela-sela kedua tangan dan gosok ujung jari secara bergantian. Kemudian memutar ibu jari.
kuku-kuku, lengan, dan kemudian dibilas menggunakan air yang mengalir. Dan yang terakhir, yang penting juga itu setelah mencuci tangan, tangan bisa dikeringkan menggunakan handuk atau tisu yang kering. Itu tadi adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, setelah kalian menyimak cerita saya, menyimak kegiatan presentasi, Ibu ingin bertanya nih, eh, apa sih yang terjadi pada hidung Dilo saat ia pilek? Masih ingat nggak tadi ceritanya? Betul sekali, banyak kumannya. Iya, betul, kumannya bermain di hidung ya? Iya, kemudian apa yang terjadi saat Dilo bersin? Masih ingat nggak bersin yang haciu tadi itu apa yang terjadi? Betul sekali, kumannya berterbangan dari hidung Dilo. Kumannya keluar dan menyebar ke sekitar ke sekitar Dilo, menyebar ke makanannya, ke benda-benda yang ada di sekitar Dilo ya. Nah, apa sih yang dilakukan teman-temannya Dilo terhadap apel yang akan dimakan? Iya, kumannya hinggap ya di apelnya. Kemudian apelnya dicuci oleh temannya Dilo. Betul sekali. Menurut kalian nih, mengapa sih teman-temannya Dilo itu melakukan hal tersebut? Kenapa sih teman-temannya mencuci lagi apelnya? Iya, betul sekali. Agar kumannya pergi, agar apelnya bersih dari kuman. Betul sekali. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan kepada saya tentang pelajaran? Kalau tidak ada, sekarang saatnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasinya dikerjakan secara individu ya, atau dikerjakan sendiri-sendiri, tidak bekerja sama dan tidak berkelompok lagi. Nah, saya akan membagikan soal evaluasinya ya. Baik, sudah cukup untuk mengerjakan soal evaluasinya. Bisa dikumpulkan ya. Nah, kalian kira-kira senang nggak sama pelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Kalau gitu, kalian harus semangat lagi untuk belajar kosakata di pertemuan selanjutnya ya. Kosakata tentang huruf yang berawalan K. Karena kita tadi belajar tentang kuman, maka pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kosakata huruf K. Jadi kalian harus belajar di rumah, membaca buku siswanya, membaca buku, membaca. Jadi kalian harus belajar di rumah materi selanjutnya di halaman 126. Nah, di situ ada beberapa kumpulan kosakata yang berawalan huruf K. Kita akan belajar di minggu depan. Jadi kalian bisa mempersiapkannya di rumah. Gitu ya. Nah, sebelum kita pulang, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran Nah, sebelum pulang sebelum pulang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Bayu bisa memimpin berdoa dulu. Ya, terima kasih Bayu. Nah, Ibu rasa pelajaran hari ini Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya anak-anak. Kita akan melanjutkan pelajaran di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.